Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Rabu 15 Februari 2023. Seperti biasa, renungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi hari ini. Dari bacaan yang pertama dari kitab Kejadian bab 8 ayat 6 sampai 13. Dilanjutkan ayat 20 sampai 22. Berbicara soal Nuh yang diselamatkan lewat bahtera dan air mulai surut. Setelah yakin surut, Nuh keluar dari bahtera dan kemudian membangun kenisah untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Nuh ingin bersyukur atas segala yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan Allah bersabda, Ia tidak akan mengutuk bumi lagi karena manusia. Sedangkan pada bacaan Injil, kita mendengar dari Injil Markus bab 8 ayat 22 sampai 26, kisah penyembuhan orang yang buta oleh Yesus Kristus. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, dari bacaan yang pertama menarik bahwa Allah berjanji tidak akan lagi mendatangkan kutuk atas bumi ini. Ini dilakukan karena kita melihat bagaimana Nuh setelah diselamatkan mengucap syukur kepada Tuhan dengan mendirikan mezbah dan mempersembahkan persembahan bagi Allah. Allah tidak akan murka lagi karena Nuh setia kepada kehendak Allah. Maka ia dikecualikan dari pemusnahan manusia. Karena sikap Nuh yang tetap peduli kepada Allah, maka Allah berjanji tidak akan mendatangkan malapetaka dari atas muka bumi ini. Demikian pula kita melihat bagaimana orang buta disembuhkan karena imannya. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kita melihat bagaimana Nuh sebelum keluar dari bahtera, ia meyakinkan dengan caranya ketika burung yang dilepas tidak kembali, berarti sudah ada daratan yang kering dan burung bisa bertengger. Dan Nuh mensyukuri pengalaman diselamatkan oleh Allah. Kenapa Nuh diselamatkan? Karena ia setia pada kehendak Allah. Di mata Allah, Nuh sungguh umat yang setia. Karena kesetiaan Nuh itulah, maka Allah tidak akan mengutuki manusia, tidak akan lagi mendatangkan malapetaka atau membinasakan manusia lagi. Karena
ada kesetiaan sebagai tanggapan atas kasih Allah itu. Karena Nuh setia, maka ia mendapatkan keselamatan, dan tidak hanya itu, sampai nanti Tuhan tidak akan mendatangkan malapetaka. Dalam Injil, sikap percaya dari orang yang mengusung atau yang membawa orang bisu, orang buta kepada Yesus menunjukkan iman yang jelas. Iman itulah yang mendatangkan keselamatan. Maka orang yang buta akhirnya bisa melihat. Dari dua kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan. Sikap taat kepada Tuhan dan sikap iman kepada Yesus mendatangkan keselamatan. Kesetiaan Nuh pada perintah Allah mendatangkan keselamatan. Ia dibebaskan dari keganasan air bah dan bahkan meyakinkan Allah tidak akan mengadakan lagi kerusakan di atas muka bumi dengan mendatangkan air, karena kesetiaan Nabi Nuh yang mengucap syukur setelah diselamatkan. Karena iman, maka orang buta ini boleh mengalami kesembuhan, bisa melihat kembali. Oleh karena itu, sebagai titik permenungan kita bertanya, semoga atau apakah kita, tindakan kita, iman kita mampu membuat Allah mencintai dunia dan kita, ataukah perbuatan kita justru mendatangkan murka Allah? Kita bertanya, tindakan-tindakan mana yang mendatangkan keselamatan kita teruskan, sedangkan tindakan yang justru mendatangkan kemurkaan Allah atau hukuman kita tinggalkan. Semoga akhirnya seluruh bumi mengalami sukacita seperti Nuh yang taat setia dan diselamatkan, dan juga seperti orang buta yang beriman akhirnya bisa melihat kembali. Saudara-saudaraku terkasih, marilah kita bangun sikap yang berkenan kepada Allah agar kita sungguh-sungguh dibebaskan dari murka Allah dan mendapatkan keselamatan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kepada orang-orang yang benar, orang yang percaya, Engkau berikan keselamatan. Maka mampukanlah kami untuk terus hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami pun akhirnya boleh mengalami kasih karunia-Mu dan diselamatkan. Kuatkanlah iman umat yang lemah. Bantulah mereka agar mereka tetap setia pada kehendak-Mu. Semoga akhirnya banyak orang sungguh merasakan kasih setia-Mu. Bapa, bantulah umat kami yang sakit, sembuhkanlah. Yang punya beban berat, Engkau ringankan. Yang punya persoalan, Engkau urai. Dan yang kesulitan ekonomi, Engkau bantu, agar mereka tetap mengalami kasih karunia-Mu. Dan semoga Engkau senantiasa membimbing, memberkati kami, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya mengingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan
pakai masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, pakai sanitizer. Poster kedua, jaga kondisi kesehatan dengan baik. Dan lawan virus corona dengan imun yang kuat. Saya ingatkan penjenengan yang masih punya palma kering di rumah, kalau dibawa ke gereja paling lambat hari Minggu sore, agar Senin bisa kita bakar untuk keperluan Rabu Abu. Terima kasih semua yang telah sungguh mendukung pelayanan gereja dengan doa-doa, dengan tenaga dan dana, sehingga gereja tetap bisa melayani dan pembangunan terus berjalan. Maka mari kita tingkatkan kolekte kita, kolekte pembangunan kita, sumbangan-sumbangan kita untuk pelayanan gereja dan untuk pembangunan kita. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.